Salam sejahtera, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, dikasih kesempatan untuk bicara, untuk berbagi. Kalau mau bercerita, kalau mau ngobrol, kadang-kadang saya tidak tahu mau mulai dari mana. Tapi ketika Pak Faiz mengatakan dimulai dari pengalaman pribadi aja gitu ya, mungkin itu jauh lebih mudah. Nah, ketika saya dihubungi, topik yang kita mau obrolkan adalah mindset, cara berpikir kewirausahaan. Jadi banyak sekali orang yang berpikir kalau kita bicara wirausaha adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang, sesuatu yang berhubungan dengan satu keuntungan. Padahal kalau menurut hemat saya merintis usaha dari tahun 89, jadi sekarang udah 36 tahun sampai hari ini. Mulai dari nol, tadi saya bercerita, saya di Batu Jajar, waktu itu betul-betul jalannya masih batu nggak jajar. Beli tanah semeter 7.500 rupiah waktu itu per meter. Belum ada tol, jadi jauh sekali. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa wirausaha itu bukan melulu cuma masalah keuntungan, bukan masalah uang. Tapi yang lebih penting adalah nilai, di mana bagaimana kita bisa memberikan dampak, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Kadang-kadang tidak bisa selesai masalah itu, tapi setidaknya memperbaiki, lalu ujung-ujungnya berdampak. Contoh yang paling gampang sebetulnya kalau kita lihat jam tangan. Kita bisa beli jam tangan yang mungkin Rp50.000 saja ya. Tapi kalau kita dengar cerita artis itu kan orang-orang terkenal gitu, yang kalau di TV muncul korupsi, dikasih lihat jam tangannya bisa 5 miliar ya. Padahal dengan 50.000 juga kalau kita cuma melihat jam, kita cuma butuh waktu, cukup. Nah yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nilai. Jadi jam tangan yang 50.000 itu memberi kita kebutuhan akan kita melihat waktu. Tapi jam tangan yang 5 miliar bukan cuma membeli waktu, menunjukkan waktu, tapi menjual kenyamanan, sosial status, gengsi, segala macam itu ada di dalam itu. Tapi produknya apakah dia berganti nama? Enggak, namanya sama jam tangan. Cuman yang satu 50.000, yang satu 5 miliar. Nah, hidup kita pun menurut saya kalau bisa keseharian kita adalah wirausaha dari diri kita masing-masing, yaitu memberi nilai tambah dan dampak dari diri kita. Jadi kalau kita sekarang ditanya ya definisi, yuk kita cari orang sukses, mungkin 9 dari 10 orang mendefinisikan sukses itu adalah harta. Ketika mobilnya bagus, ketika rumahnya bagus, ketika dia bisa berjalan-jalan ke luar negeri, itu dianggap sukses. Padahal tokoh-tokoh agama yang konservatif, saya bilang konservatif, karena ini juga kan sekarang banyak tokoh agama yang dalam tanda kutip menjual kegilaannya ya, karena gila dia kaya kan. Jadi tokoh agama yang bisa jadi vlogger, jadi tokoh agama itu cuma embel-embelnya, vloggernya yang luar biasa, selebgramnya yang luar biasa. Tokoh agama yang konservatif, lalu kita bicara guru, berapa banyak rumah guru yang rumahnya mewah bertingkat, lalu mobilnya mobil ini? Kan enggak. Lalu pertanyaannya, apakah guru ini dianggap dia bukan seorang wirausaha yang berhasil? Menurut saya tidak. Jadi kalau sesuatu nilai berhasil itu cuma dinilai dengan uang, itu menurut saya terlalu murah menilai itu. Jadi hidup itu yang penting adalah value. Bagaimana kita bisa memberikan impact. Value itu adalah nilai, impact itu adalah dampak. Jadi tokoh agama, nggak perlu dia kaya raya, nggak perlu rumahnya gedong, nggak perlu punya mobil apa. Tapi ketika dia bisa mengajarkan pelajaran agama, kehidupan, dari mulutnya, dari tangannya, dari keseharian dia itu sudah berhasil dan sudah sukses. Dia adalah wirausaha yang baik. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara wirausaha, lagi-lagi selalu dikaitkan dengan bisnis ya. Nah, saya ingin berbagi dari sisi itu dulu, meskipun kenyataannya juga enggak. Jadi wirausaha
itu sejalan dengan waktu itu berubah. Kalau zaman dulu, zaman Bagelah gitu, kalau bicara pengusaha, ya pengusaha, orang yang jualan, buka warung, buka toko, punya pabrik, dia disebut itu pewirausaha. Kalau bahasa kerennya entrepreneur, ya. Nah zaman sekarang karena sejalan dengan waktu banyak sekali, jadi ada yang disebut social entrepreneur, pengusaha atau wirausaha sosial. Contohnya apa? Orang yang bisa melihat ada masalah di lingkungan, contoh sampah. Zaman dulu siapa yang mau bergelut dengan sampah? Ya zaman sekarang sampah itu kalau kita bisa kelola dengan baik, selain menghasilkan uang, selain kita mencari jalan keluar untuk lingkungan, selain kita membantu alam ini, menyehatkan manusia, juga benar-benar bisa menjadi mata pencaharian kita. Itu yang disebut dengan wirausaha sosial, social entrepreneurship. Lalu ada juga koperasi, di mana wirausaha ini kita lakukan bersama-sama untuk golongan tertentu dan hasilnya dinikmati oleh golongan tertentu. Nah ini yang kita di Indonesia itu lemah sekali. Saya kebetulan pabrik saya memproduksi barang-barang yang produknya 100% dijual ke luar negeri, nggak ada dijual di Indonesia. Jadi saya belajar banyak dari negara-negara di mana saya kunjungi pembeli. Contoh, kita di Indonesia, kalau lagi panen bawang, kalau bawangnya nggak ada, harga bawang bisa lebih mahal dari beras. Tapi ketika banjir, mau nangis pun barang bawang ini nggak ada nilai. Ya. Orang yang senang makan, mau beli lotek, di ladang seberapa, sarau gitu. Kalau lagi murah nggak ada masalah, beli satu lotek, si cengeknya sarau. Tapi kalau cengek lagi mahal, orang minta cengek sarau, wah nggak akan kebayar gitu. Nah ini yang sering terjadi di Indonesia. Ketika melon bagus, semua petani bikin melon. Ketika ada produk tertentu bagus, semua bikin. Ya. Saya kenal satu orang Belgia, istrinya orang Blitar, dia nanam paprika di, saya lupa daerahnya, tapi di sini di Bandung dan sekitarnya. Dia bilang kalau saya di Belgia jadi petani, saya cuman bergelut dengan hasil pertanian itu. Jadi artinya dia harus memastikan tidak ada hama, dia harus memastikan pupuknya baik, airnya baik, bibitnya baik. Kalau di Indonesia itu tuh cuma 50%. 50%-nya satu, waktu panen saya harus memastikan barang ini nggak dirampok rame-rame. Karena di sini banyak ya, orang yang punya melon hektaran waktu panen belum bisa menghasilkan uang, melonnya dirampok. Itu satu. Yang kedua, kita harus berharap waktu itu di Indonesia nggak semua orang lagi pas bikin. Jadi kadang-kadang kita paprika udah diurus bagus, udah sampai mau panen, tetangga panen semua, nggak jadi duit itu paprika. Nah disitulah yang sebetulnya bagaimana kalau koperasi ini dikendalikan dengan baik bisa baik. Di Belanda itu orang nanam bunga, ya, itu di dalam greenhouse. Greenhouse ini itu diatur. Di sana kan ada 4 musim. Ketika musim dingin sekali yang nggak ada matahari, tumbuhan ini harus tetap hidup. Caranya apa? Dikasihlah lampu buatan, matahari buatan. Nah koperasi itu dominasinya luar biasa. Jadi ketika kalian semua ini satu koperasi, si koperasi itu mengatur. Ibu panen tanggal 1, tanggal 2. Yang ini panen tanggal 4, tanggal 5. Yang ini panen tanggal 8, tanggal 9. Panen itu digilir. Nah, di sana kelebihannya apa? Teknologi. Jadi kalau belum mau panen, itu jangan dikasih cahaya. Dibikin gelap total, namanya block out. Jadi pertumbuhan ini ditahan si bunga. Di sini pun memang tidak semudah itu, tapi kalau mengatur itu bisa. Tapi di sini kan enggak. Jadi petani di Belanda, kenapa mereka namanya petani itu bisa dalam tanda kutip berhasil? Karena koperasinya itu mengatur dengan baik. Ini panen duluan, ini jangan, ini panen duluan, ini jangan. Jadi nggak ada yang istilahnya harga ancur-ancuran kayak di sini. Kalau lagi bagus, semua nanam yang sama. Nanti panen, semua mati rame-rame sama-sama gitu. Nah, jadi itu yang tadi disebut wirausaha secara koperasi. Nah, yang keempat, ini yang baru muncul nih, zaman sekarang, zaman ayeuna, itu digital entrepreneur. Jadi wirausaha dengan dasar teknologi. Sekarang banyak sekali, ya termasuk pertanian. Mungkin kalau kita pernah lihat, saya nggak tahu apakah di sini sudah dijalankan atau belum. Yang mana proses penyiraman itu semua diatur
di handphone kita. Ya, jadi udah nggak pakai orang nyirem, udah nggak usah nyalain mati. Ya, jadi itu pakai digital. Jadi sekarang itu pakai app. Banyak sekali kegiatan yang sekarang bisa dikalikan di kita punya ini telepon genggam. Rumah, alarm, lampu ketika kita keluar kota. Ya, kalau yang udah luar biasa, ini gorden ini elektrik. Semua pakai handphone, tinggal nutup gorden, lampu nyala. Makasih. Jadi itu semua dengan dasar ini. Ya, jadi ini yang berbeda-beda. Tapi kita kembali ke yang paling dasar, kewirausahaan yang dalam tanda kutip standar. Nah, untuk jadi seorang wirausaha yang baik, tentu kita harus ada dasar. Dasarnya apa? Yang pertama itu mindset, cara kita berpikir. Kalau berpikirnya udah salah, ini sulit kemana-mana. Saya kebetulan juga selain saya aktif di keluarga besar alumni Semak 1 BPK Penabur Bandung, saya dipercaya jadi ketua umum. Saya juga ketua Yayasan Bandung Philharmonic Orchestra musik. Kita ada komunitas beberapa, ada di Subang, ada di Lembang, ada di Cisarua Bogor, ada di Geger Kalong Bandung. Sekarang yang baru mau dibuka di sini di Cileunyi rencananya ada komunitas. Nah, jadi mindset itu sesuatu yang kita pelajari bahwa banyak sekali kepercayaan atau mitos yang selama ini salah. Contoh, bakat. Ya, bukan bakat kubutuh ini mah ya, benar-benar bakat yang di dalam ya. Jadi orang kan kadang-kadang bilang, tadi ibu bercerita sedikit mengenai anak yang sekolah gitu ya. Orang tuh bilang, ini dari lahir dia memang tidak berbakat. Ya, itu kita patahkan. Saya punya komunitas di Subang, telah membuktikan anak-anak yang dianggap orang tuanya tidak pernah mengenal musik, tidak bermain musik, ketika latihan anaknya bilang, saya emang nggak berbakat. Tapi ketika latihan rajin, dibuat program yang baik, bakat itu cuma sekian persen dari keberhasilan seseorang. Ya, jadi bakat itu kalau kita sekarang berpikir, kita baru mau berusaha nih, langsung berpikir saya punya bakat saya jadi pengusaha. Orang tua saya petani, ya ibu saya misalkan perawat. Saya emang nggak ada bakat, dan dari darah saya, dari DNA-nya, saya tidak berbakat jadi pengusaha. Nah itu main yang udah salah, itu main namanya fixed mind, main tetap. Kita main itu harus bertumbuh, pemikiran kita itu harus bertumbuh. Jadi dari awal kita harus punya satu, tidak ada yang istilahnya bakat. Itu semua itu harus dikerjakan. Ya. Jadi tidak ada orang yang berbakat lalu setiap hari tidur ya akan berhasil, nggak bisa. Harus ada usaha. Apalagi kalau kita orang percaya, bakat itu harus ada. Harus ada usaha. Dan yang ketiga, kita harus percaya apa yang kita kerjakan itu direstui oleh Allah. Ya, banyak orang yang udah mati-matian, dia merasa udah bekerja. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang mungkin kurang jelas atau apa, tidak direstui oleh Allah. Kita harus percaya apapun yang kita lakukan, gong ini akan jadi kalau ada restu dari Allah. Lalu yang kedua, yang penting, kita sekeliling kita. Kalau sekeliling kita racun, kita jadi racun. Tapi kalau kita sekeliling kita racun-racun yang positif, kita akan jadi racun yang positif. Racun positif itu apa? Contoh obat. Kalau kita minum obat itu kan racun. Kalau kita tidak membutuhkan, kita minum obat ini jadi racun. Tapi kita sedang sakit tertentu, minum obat tertentu, obat ini kan menyembuhkan. Nah kita sama. Bergaul itu penting sekali. Jadi kita harus punya satu mindset, harus kita mencari, ketika kita ingin tumbuh, kita harus hidup dan bertumbuh di lingkungan yang memang bisa bertumbuh. Ya, jadi kalau kita sekarang lingkungannya tidak support, tidak bertumbuh, ya itu tidak akan terjadi. Lalu buang jauh-jauh kata tidak. Saya tidak bisa. Bukan tidak bisa. Saya belum bisa. Ketika kita coba, kita pasti bisa. Jadi jangan sekali melihat kita baru mau nyoba nih, saya mah nggak bisa. Kalau udah enggak, itu langsung berhenti. Itu ada penolakan di depan kita. Suka tidak suka itu main dari kita. Berapa banyak dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya sesuatu terjadi atas keinginan kita yang negatif. Kita ingin berbuat sesuatu belum, kayaknya saya nggak bisa, dan akhirnya jadi nggak bisa. Ya, jadi buang jauh-jauh perkataan tidak. Perkataan kita itu harus belum. Lalu tentu untuk menjadi seorang wirausaha yang baik ya kita harus berani mengambil resiko. Kalau kita hidup mau aman, ini mah jangan, ini jangan, ya ini nggak akan terjadi. Jadi dari
apa yang saya sebut tadi, saya ingin memberi satu kesaksian. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi ayah saya bukan orang yang punya pabrik, punya apa, tapi cukup mampu. Jadi waktu saya lulus SMA, ayah saya bilang, punya kesempatan sekolah ke luar negeri, mau ambil nggak? Tapi dengan syarat, satu, nggak boleh beli mobil. Karena banyak orang kaya yang ke luar negeri, hidupnya mewah. Yang kedua, biaya mahal, sekolah harus cepat. Jadi saya menghormati komitmen saya dengan orang tua. Saya ambil S1 di Amerika, di California State Fresno. Saya dapat penghargaan bukan sebagai murid terbaik, tapi lulus tercepat. Saya 5 semester dapat S1 saya. Lalu semester itu, semester terakhir, saya bantu di sekolah. Akhirnya saya dapat beasiswa, S2 saya full beasiswa, hidup dibiayai, sekolah dibiayai oleh sekolah. Program 18 bulan, saya selesai 12 bulan. Jadi saya menghormati komitmen saya dengan orang tua. Saya ambil S1 di Amerika, di California State Fresno. Saya dapat penghargaan bukan sebagai murid terbaik, tapi lulus tercepat. Saya 5 semester dapat S1 saya. Lalu semester terakhir, saya bantu di sekolah. Akhirnya saya dapat beasiswa, S2 saya full beasiswa, hidup dibiayai, sekolah dibiayai oleh sekolah. Program 18 bulan, saya selesai 12 bulan. Dan saya IPK 4, A semua. Nah, jadi saya ketika saya punya S2, saya kelahiran Oktober 66, Agustus 1988, ketika saya berusia 21 tahun 10 bulan, saya udah punya S2. Lalu, karena hasil S2-nya bagus, saya diberi penawaran scholarship beasiswa S3. Tapi S3-nya itu EDD, Educational Doctor, bukan filosofi dokter, bukan PhD. Nah, orang tua saya, dia adalah seorang pengusaha. Orang tua saya bilang, kalau kamu ambil S3, kamu ujung-ujungnya pasti jadi dosen. Saya nggak mau anak saya jadi dosen. Jadi kamu harus pulang. Saya bilang, kalau saya nggak mau pulang gimana? Ya di stop, biaya hidupnya nggak dikirim. Nah, saya waktu itu, saya memutuskan, ya udah saya ikut, jadi saya pulang. Nah, ketika saya pulang, tahun 88, saya masih ingat, saya mendarat di Bandung, tanggal cantik, 181188. Jadi saya nyampe Bandung 18 November tahun 88. Saya tinggal di Amerika, tidak terlalu lama, 3 tahun, di kota pertanian, kotanya sangat bersih. Jadi pulang itu langsung orang bilang, nanti awakna olo-olo, ini gatel, bangun pagi berdebu, mata gatel, bangun pagi bersin-bersin, semua alergi tiba-tiba yang dulu nggak ada jadi ada. Nah, udah gitu saya berpikir dengan gelar saya ingin karir yang lebih baik, saya cari kerja ke Jakarta. Pekerjaan pertama saya diterima di BCA, tapi saya gemuk. Waktu berangkat saya 68 kilo lulus SMA, pulang itu 95. Ya, jadi waktu papa saya jemput, papa saya bilang, aduh, lebaran kurang ngangon sapi mah, guys cuan sebenarnya. Cuman ini mah anak gitu kan. Nah, jadi dengan 95 kilo berat badan saya gemuk, tinggal di Jakarta, nggak biasa, di Bandung aja nggak biasa, itu ke Jakarta. Saya alergi, stres gitu, jadi akhirnya pulang. Nah, pulang saya punya kesempatan. Nah, ini juga bagian penting dari wirausaha adalah ketika kita melihat waktu atau timing yang baik. Jadi kadang-kadang kita itu melakukan satu keputusan di waktu yang tidak baik. Nah, tahun 89 itu waktu itu masih zaman Presiden Soeharto. Itu lagi ada reformasi besar-besaran di bidang industri. Waktu itu bank dikasih kesempatan untuk memberi kredit dengan mudah. Jadi waktu itu ada reformasi yang sangat besar di tahun 89, banyak sekali industri. Saya di Batu Jajar, waktu saya beli di sana karena murah, saya itu pabrik nomor 6. Hari ini udah 300 lebih di Batu Jajar, daerah industri Batu Jajar. Jadi waktu itu banyak sekali industri. Nah,
dengan tanda kutip relasi yang ada, jadi akhirnya saya memutuskan saya buatlah ini pabrik. Jadi saya memulai, bukan dari orang tua, saya memulai sendiri. Tahun 89, tahun 91 saya bangkrut. Pabriknya ditutup, disita. Waktu itu mungkin sebagian dari Bapak Ibu masih terlalu muda, kalau yang senior mungkin tahu, dulu ada Bank Bumi Daya yang hari ini menjadi Bank Mandiri. Saya kredit di Bank Bumi Daya, lalu disita pabriknya. Nah di sana saya mencari peluang baru, tapi akhirnya setelah berputar-putar, saya nggak bisa ceritakan di sini terlalu panjang. Akhirnya balik lagi karena saya ketemu satu orang yang sampai hari ini sudah generasi ketiga. Jadi orang ini kakeknya sudah bisnisnya turun ke anaknya, sekarang ke cucunya. Ini adalah distributor saya di Belanda. Kan produk saya ekspor, distributor yang besar itu sekarang generasi ketiga. Nah waktu itu ketemu, lagi-lagi ya itu timing, saya berani ambil risiko, diambil, ya ini berjalan sampai hari ini. Nah dalam perjalanan ini, mungkin kalau nanti ada kesempatan di waktu lain, karena ini akan panjang, saya ingin persingkat. Intinya adalah bahwa ketika kita bicara wirausaha, tadi sebelum kita mulai Pak Faiz bercerita, wirausaha ini sering sekali disalahartikan bahwa ini itu jualan. Padahal bukan. Ketika kita bekerja pun, kita harus menjadi seorang wirausaha yang baik di tempat kerja kita. Jadi bukan masalahnya kita berdagang atau enggak. Wirausaha itu lebih ke bagaimana caranya kita mengendalikan, kita mengatur kehidupan kita dengan nilai-nilai yang ada, tentu berdasarkan dari tata sosial yang ada, tata krama yang ada, termasuk agama di dalamnya, gitu kan. Jadi kalau kita niatnya udah buruk, menurut saya dasar apapun yang dibicarakan itu percuma. Kita harus punya niat yang baik. Nah, lagi-lagi, jadi saya simpulkan, mungkin karena sebentar lagi udah jam buka puasa. Satu, bukanya jam 8 Pak, santai aja. kita harus punya sudut pandang. Ya, satu, untuk punya sudut pandang, kita harus belajar, harus banyak membaca, harus banyak menonton, harus banyak mendengar. Ya. Dan untuk rekan-rekan di sini, saya lihat masih banyak sekali yang muda. Sebetulnya kesempatannya enak sekali zaman sekarang. Karena zaman sekarang dari laptop kita atau dari ini kita gitu, tergantung kita. Ya kita ini punya mobile phone, kita mau tiap hari selfie, mau tiap hari masuk ke medsos, kita mau tiap hari main game, kita mau tiap hari nonton video, kita mau tiap hari cari informasi, kita mau tiap hari belajar. Itu semua ada pilihan kita. Ininya sama kok. Ya, kalau kita mau main game sehari 8 jam, bisa main game 8 jam. Ya, tanpa mungkin kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mau belajar, ya kita belajar juga di sini. Jadi menurut saya kesempatan itu sudah jauh lebih mudah untuk generasi-generasi yang sekarang, lebih mudah untuk generasi-generasi yang sekarang, generasi muda untuk mendapatkan akses. Zaman dulu nggak ada Google, ya zaman dulu harus seperti Horis itu buku segitu banyak. Kalau kita mau cari satu informasi aja, kadang-kadang mungkin bisa seminggu nyarinya. Harus ke perpustakaan kemana? Kalau sekarang kan cuma tinggal mencet, sekali mencet informasinya ada. Jadi itu yang penting. Kita harus punya perspektif sudut pandang yang baik, dan bagaimana kita bisa itu, ya kita harus belajar. Yang kedua, hiduplah di sekeliling kita dengan racun-racun yang positif. Kalau kita hidup di lingkungan teman baik kita racun yang negatif, di lingkungan kita memilih bergaul dengan orang-orang yang negatif, ya pasti ujungnya kita negatif. Ya itu penting. Lalu selain itu, buang jauh-jauh kata-kata yang negatif dalam hidup kita. Karena mulutmu adalah harimau. Ketika kita sering mengutuk, ketika kita sering mengeluh, ketika kita tidak mengucap syukur, akhirnya yang kita dapat itu. Saya 2008 sampai 2018 punya kesempatan banyak melayani di Timur Barat, jadi bukan Timur Timur. Di sana, ya maaf, orang itu susahnya susah sekali. Di awal-awal kunjungan, saya dengan beberapa teman hampir tiap malam sambil makan malam itu kita berlinang air mata. Karena ngelihat anjing-anjing yang ada di sini, maaf kalau saya ngomong terlalu kasar, kucing-kucing yang ada di sini, ikan-ikan yang dipelihara, hidupnya lebih nyaman dibanding manusia yang ada di sana. Kita ke kampung di sana,
seorang ibu punya anak bayi, dia tidak punya ASI. Apa yang dilakukan? Dia ambil air, airnya mending, kalau bening kayak aqua. Air sungai yang keruh dicampur sama gula 2 sendok, kocok. Kasih. Anak ini bertumbuh, dia tidak meninggal anaknya, ngegedein terus. Tapi kan dia nggak ada gizi, jadi maaf ngomong. Ya, mereka nggak ada kesempatan waktu sekolah karena mereka tidak tumbuh dengan layak secara ukuran badannya cukup. SD, masuk SD ya jangan aneh ketika mereka lulus mereka nggak bisa membaca menulis begitu. Ini juga menurut saya sesuatu yang penting sekali ya, kita memilih lingkungan kita. Lalu sebagai penutup, banyak orang melihat keberhasilan kita itu di ujung. Padahal yang penting kita belajar melihat dan merayakan keberhasilan itu dalam proses itu. Jadi kalau kita ngelihat orang ini, wah si ini hari ini hebat bisa begini gitu kan. Kalau kita melulu cuma dilihat itu, kita tidak pernah akan berhasil. Kita harus belajar dari orang lain dan dari hidup kita itu dari proses yang terjadi sehari-hari. Karena hari ini kita berkumpul di sini, saya orang yang sangat percaya kalau Tuhan tidak mengizinkan, ini tidak terjadi. Ketika kita bisa duduk sama-sama di ruangan ini, berarti Tuhan yang di atas yang berkuasa mengizinkan ini terjadi. Dan ketika ini terjadi, kita harus syukuri. Karena saya yakin dan percaya ada hal baik yang akan terjadi. Mungkin itu aja dulu, guys. Kalau nanti sisanya ngobrol apa tambahan? Ngobrol aja. Mungkin saya simpulkan aja poin-poin yang tadi sudah Pak Hendra sebutkan ya, bahwa dalam berwirausaha itu kita harus memiliki sudut pandang yang baik gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sudut pandang yang baik itu? Pertama dengan membaca buku, terus menonton, dan juga sering mendengar. Terus yang kedua itu adalah hiduplah dengan racun yang positif. Maksudnya kita harus berada pada lingkungan-lingkungan yang positif. Kalau zaman sekarang mah tidak toksik gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah buang jauh-jauh kata yang negatif. Jadi kita harus pandai bersyukur.